Teman saya ada yang namanya Alwi, orang Yaman keturunan, tapi lahirnya sudah di Palu. Tahu Palu Pak ya? Sulawesi. Kuliah di Madinah, karena sekarang Universitas Madinah itu dikuasai oleh salah satu kaum yang lumayan ekstrim dan benci dengan keluarga Nabi. Karena bagi dia orang yang keluarga Nabi itu dianggap Syiah sebagian besar oleh mereka. Nama teman saya ini Alwi. Mereka benci sama nama Alwi. Alwi itu dianggap menyamai nama Allah. Kebetulan dulu di Mekah ada Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Mereka nggak suka dengan sosok ini. Karena mereka kontrak terus dengan sosok ini. Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, beliau, ayahnya, kakeknya, terus sampai buyutnya, itu adalah pengajar di Masjidil Haram. Tahun 80-an terjadi konflik, Pak, nggak boleh lagi ngajar. Ini gaya-gaya kelompok ekstrim yang ada sekarang di Saudi. Ya, ekstrim, tapi bawa-bawa nama ilmiah. Itu yang menguasai sekarang Masjidil Haram. Jangan pakai logika orang awam yang tidak sahih. Allah tidak mungkin membiarkan Mekah dikuasai oleh orang sesat. Itu logika nggak benar. Dari dulu sudah banyak percobaan untuk menguasai Mekah dan itu berhasil. Cuma sebentar-sebentar doang, paling lama ya berapa puluh tahun, nggak nyampe 100 tahun. Nah ini Wahabi ini paling lama Pak berkuasa. Mulai 1924, sekarang udah 1920. Kalau 100 tahun tinggal nunggu aja nih. Tapi apa yang kita lihat, Muhammad bin Salman sudah mulai menyadari, apa kata beliau? Wahabiyah adalah alat perang dingin Amerika dan Rusia. Itu yang ngomong putra mahkotanya, bukan saya yang ngomong. Ya. Sekarang di Indonesia, kajian Wahabiyah yang disebut Salafi menjadi favorit, karena TV-nya ada, radionya ada. Mungkin Bapak kalau pulang kerja, berangkat kerja, dengerin radionya. Tahu kan radionya? Ini tanya sama Ustadz Imam kita ya. Ustadz ya. Bapak saudara makan Allah, itu ketika nama teman saya Alwi, mereka benci. Sehingga saya teringat ya, kalau kita benci kepada zuriat Nabi, berarti kita nanti benci dengan sosok Al-Mahdi. Karena Al-Mahdi itu pasti zuriat Rasulullah, keturunan Rasulullah SAW. Dan mereka sekarang ngomong apa, yang kelompok yang tidak suka dengan zuriat Nabi ini. Sekarang tidak ada lagi keturunan Nabi yang benar. Gitu. Nggak ada keturunan Nabi. Orang menolak keturunan Nabi, berarti dia menolak hadis Imam Al-Mahdi. Bahaya nggak? Bahaya Pak, hadis Al-Mahdi sahih. Ada dalam Sahih Bukhari, tidak disebutkan namanya, ya. Di Muslim lebih banyak, di Abu Daud lebih banyak lagi. Mengingkari ada keturunan Nabi sekarang, mengingkari munculnya Imam Al-Mahdi. Mereka nggak mikir sampai di sana. Kajiannya kajian Al-Mahdi, kan lucu. Jadi ada banyak ustadz sekarang, kajiannya akhir zaman, tapi nggak hormat sama habaib. Kualat pada nanti dia. Ya. Ketika nanti Dajjal itu keluar, dia kira itu Al-Mahdi. Al-Mahdi minna ahlul bait. Al-Mahdi itu keturunan kami. Di riwayat lain, min waladi Fatimah. Dari keturunan Fatimah. Itu udah pasti. Lalu, kalau kita sudah sadar bahwa Ahlul Bait nanti di antara mereka ada imam yang disebut Imam Al-Mahdi. Tinggal dihitung, Pak. Di negara mana sekarang yang terbanyak imam Ahlul Baitnya, keturunan Rasulullahnya, sallallahu alaihi wasallam. Bapak tinggal cek. Lembaga guyubnya orang Ahlul Bait disebut Rabithah Alawiyah, Al-Ashraf, ya. Itu mereka, baik Hasani ataupun Husaini, yang paling maju Indonesia. Pimpinannya lahir di Kuitang, ya, Habib Zain bin Smith. Tinggal sekarang di Madinah. Sahabatnya Al-Habib Umar bin Hafiz. Itu punya Rabithah Alawiyah. Di Indonesia sekarang, beliau murid-muridnya punya TV, namanya Al-Irth Nabawi. Nabawi TV. Yang Arabnya itu Irth Nabawi, nah, di Indonesianya Nabawi TV. Nanti silakan dicek Pak. Itu murid-murid beliau semua, teman-teman beliau semua itu. Jadi kalau ada orang sekarang nih ngaku sebagai keturunan Nabi, itu dicek seperti kita ngecek hadis. Nasabnya kemana, dia klan siapa, benar atau tidak.
Ketika sudah dikaji, ada buku panduannya, ada buku rujukannya. Kalau nggak terbukti, maka orang ini Habibnya Habib palsu. Sebagaimana ada hadis palsu. Jadi ini antum nih silakan ngaku keturunan Nabi, nggak apa-apa. Tapi paling keturunan yang palsu, gitu. Doif gitu. Ada yang lemah. Yang lemah ini yang disebut keturunan dari jalur apa nyebutnya ya? Idrisiyah. Di Indonesia ini ada jalur Idrisiyah namanya di Indonesia, bukan tarekat ya. Nah, ini agak lemah. Nah, ini terjadi juga perdebatan. Banyaklah di Indonesia. Kalau kita lihat Bapak Saudara makan Allah mulai dari ujung Aceh, Medan ya. Kemudian pesisir Riau, Jambi, kepulauan di Riau, di Malaysia, di Singapura, Palembang, sampai ke Betawi, sampai ke ujung Banyuwangi, itu semua pesisir pantai, sampai ke Lombok sana, sampai ke Ambon, Pak. Itu bertebaran keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jumlahnya itu mengejutkan sekali, lebih banyak dari jumlah yang ada di tanah Arab. Bahkan teman saya yang sibuk mengurusin itu mengatakan apa? Beberapa klan, jadi suku, Qabilah lah kira-kira begitu ya. Misalnya As-Saggaf, Al-Idrus, itu namanya suku-sukunya, Pak. Ya, famnya, mereka nyebutnya family-nya. Itu ada di Indonesia yang masih bertahan, sedangkan di Yaman sudah nggak ada. Nah, ini indikator besar ini, Pak. Indikator besar ini. Bahwa besar kemungkinan Al-Mahdi muncul di negeri kita, di Nusantara. Ini bukan kabar gembira, tapi hitungan kita secara kalkulasi ilmiahnya sangat besar kemungkinan di negeri kita. Tapi kapan? Nah, itu bukan urusan kita, Pak. Nah, jangan coba menakar-nakar tahun sekian, kecuali itu datang dari dia. Gitu. Datang dari Imam Mahdinya. Namun kabar baiknya, jika fitnah Dajjal, kekacauan Dajjal sudah muncul, maka otomatis si Al-Mahdinya juga sudah muncul. Tapi baru tanda-tandanya, Pak. Sebagaimana Ad-Dajjal sudah diikuti orang, disembah orang, maka Imam Al-Mahdinya juga sudah mungkin memiliki murid sekarang. Kira-kira begitu, Pak. Tapi, kalau mengikuti kitab Awariful Ma'arif, orang yang punya ilmu mengenal Allah, ma'rifatullah itu kan ada dua jenis. Ada orang sufi, soleh, pakai serban, pakai kopiah, ya, pakai begini, pakai jenggot, pakai gamis, ya kayak ustadz kita lah ya, kap gitu. Tapi serbannya kan belum ada tuh. Itu sufi atau orang soleh, kira-kira begitu, orang alim. Tapi ada yang disebut malamatiyah. Apa arti malamatiyah? Dia menampilkan yang bukan di dalam hatinya untuk menyembunyikan kebeningan kalbunya. Jadi hati-hati, Pak. Jangan-jangan sang Imam Al-Mahdinya sudah ada. Cuma dia penampilannya sama kayak orang-orang biasa. Kita nggak sang penyelamat di akhir zaman. Orang-orang Yahudi punya istilahnya. Mereka nyebutnya tazor atau apa ya. Kita cek di buku-buku mereka yang online. Ya, kan banyak tuh PDF mereka, jurnal-jurnalnya. Mereka punya juga istilahnya, imam penyelamat di akhir zaman. Yang nanti akan mengembalikan kejayaan Nabi Sulaiman di Yerusalem. Makanya sekarang mereka sudah siap-siap kembali ke Palestina sana, ke Yerusalem, untuk menguasai kembali. Tapi nggak usah khawatir, Pak. Salah satu misi dari Al-Mahdi itu nanti menguasai Al-Quds. Menaklukkan kembali Al-Quds dan dikembalikan ke umat Islam. Baik. Apa dasar saya mengatakan jangan-jangan Imam Al-Mahdinya itu malamatiyah, menampilkan hal-hal yang biasa sehingga orang tidak mengira dia punya ilmu itu. Padahal di dalamnya dia sangat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh. Di antara Bapak ini kan ada yang kuliahnya unik-unik. Ada yang mampu berbahasa yang kita nggak mampu. Ada yang punya skill yang kami tidak mengerti skill itu.
Kelihatan nggak dari jidatnya? Enggak ya? Kalau Bapak nggak berpenampilan dosen di kampus, kita nggak ngerti kalau Bapak ini seorang dosen. Bapak ini seorang direktur, GM. Kalau nggak ada kartu pengenal, kita kan nggak ngerti. Baju semua orang sama, kira-kira mirip begitulah Pak. Dia pakaiannya sama kayak kita, tapi rohaninya kualitasnya berbeda. Apa dalilnya? Dalam banyak hadis, salah satunya riwayat ini dikatakan, yuslihuhullahu ta'ala fi lailah. Allah nanti akan islah dia. Islah artinya apa? Allah bersihkan dia, Allah perbaiki zahirnya, supaya sesuai dengan batinnya, dalam semalam. Au qala fi yaumain. Di riwayat Imam Abu Nuaim dikatakan atau 2 hari. 2 hari itu artinya 2 kali. Saya mau tanya, ini mengikuti tadi, Nabi mengatakan tanda-tandanya seperti tandaku, namanya seperti namaku, ilmunya seperti ilmuku. Nabi berapa kali dibersihkan dadanya oleh malaikat Jibril? Masih ingat? Rasulullah ketika mulai kanak-kanak, ya kira-kira umur 6-7 tahun, itu dibeleh pada dadanya, dibersihkan oleh Jibril. Saudara sesusuannya, anak dari Halimah Sa'diyah, melihat itu, dikira saudaranya bernama Muhammad bin Abdullah itu akan dibunuh oleh orang putih, berpakaian putih ketika membelah dadanya. Lari dari mengejar ayahnya dan ibunya, wahai ibu, ada orang mau membunuh saudaraku Muhammad. Datanglah, ya, mengejar ini ayahnya, ayah susunya, dan ibu susunya. Pas datang Nabi Muhammad duduk-duduk, lagi main pasir, kira-kira gitu ya. Bengong anaknya. Tapi Halimah Sa'diyah sudah mengumpulkan keanehan-keanehan Nabi semenjak beliau diambil, dibawa ke atas onta, padahal ontanya itu kecil ya, tapi kok menjadi lebih cepat dan lebih seger. Dia sudah catat semua itu dalam pikirannya. Ini bukan orang biasa. Ini bukan orang biasa. Ternyata dulu Halimah Sa'diyah pernah mendengar juga kalam-kalam dari Aminah. Bahwa Aminah mengatakan, satub'atsu rasulan. Muhammad, kamu akan dibangkitkan menjadi seorang rasul. Itu sebabnya bagi ahlus sunnah mayoritas, ibundanya Nabi bukan musyrik. Enggak musyrikah, Pak? Enggak musyrik. Ayahnya Nabi tidak musyrik. Ini mayoritas ahlus sunnah. Ya, hanya ekstremis yang mengatakan orang tua Nabi masuk neraka atau musyrik. Oke. Jadi, kalau Nabi dibersihkan di waktu kecil, lalu terakhir sebelum Mi'raj. Benar nggak? Coba dihitung, Pak. Sebelum Mi'raj itu berapa tahun Nabi lamanya? Dari umur 7 kira-kira, sampai 3 tahun sebelum beliau berhijrah ke Madinah. Nabi hijrah ke Madinah itu sudah 50-an tahun umurnya. Kira-kira ya, 50 sekian lah. Karena Khadijah sudah wafat. Khadijah sudah wafat, ya. Pamannya Abu Thalib sudah wafat. Diperkirakan oleh ahli sejarah 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Kira-kira nih, ya. Ada yang mengatakan 2 tahun, tergantung nih riwayat mana yang dia pakai. Maka kalau kita ngikutin ritme ini, Pak, Al-Mahdi itu juga akan dibersihkan oleh Allah sebanyak 2 kali. Pertama, waktu kecilnya, kira-kira umur 6 atau 7 tahun. Yang kedua, sebelum beliau mendeklarasikan atau hijrah dirinya sebagai Al-Mahdi di depan umat. Kira-kira begitu. Kira-kira berapa tahun? 2 atau 3 tahun. Ini perkiraan Bapak ya. Maka kalau dihitung, berarti 3 tahun setelah itu terjadi perperangan antara beliau dengan Dajjal. Tapi kapan tahunnya? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu nih kapan tahunnya. Cuma melihat pandemi sudah begini, sudah meliputi dunia dan seisinya, ini yang saya sebut dengan dalam hadis Nabi, muliat jawran. Bumi, dunia sudah dipenuhi dengan kebohongan dan kezaliman. Ya, orang sensitif hari ini. Belum baca Omnibus Law, sudah berani ya
pro dan kontra, dua-duanya, baik pro dan kontra, bagi saya ini nggak benar. Sampai dia baca isinya. Baca dulu isinya, mau pro, sebutkan pro jadi mana, mau kontra, sebutkan kontranya di mana gitu. Kan nggak semua baik di situ, nggak semua juga buruk. Tapi orang sekarang main emosi, maka nanti mohon maaf, karena emosional itu nanti sumbunya pendek semua. Orang akan sangat gampang sekali percaya dengan hal-hal yang tidak mungkin dipercaya sebelumnya. Contohnya gini, orang kalau sudah sakit parah, dia paling gampang percaya sama dukun, Pak. Dimulai dengan ahli ruqyah, jinolog. Lama-lama nggak sembuh-sembuh datang ke dukun. Awal-awalnya datang ke uskun, ustadz plus dukun. Lama-lama jadi datang ke dukun, begitulah. Kenapa? Kalau bahasa dari senior saya, ya, Dr. Syarif, masih ngajar nggak? Syarif Hidayatullah? Masih, alhamdulillah. Itu beliau punya diksi yang menarik sekali dulu, waktu kita lagi diskusi. Apa kata beliau? Orang yang sakit, orang yang susah, itu daya tawar imannya pendek. Itu kata beliau. Ini saya ingat-ingat nih. Bahasanya bagus, karena beliau ahli semantik dan semiotik. Orang yang sakit atau susah, itu daya tawarnya pendek. Mau dia nih politisi kalau udah sempit, Pak, udah merasa sempit hidupnya, udah nggak ada pilihan lagi, datangnya ke dukun. Dan perlu diingat, Bapak Saudara makan Allah, Al-Mahdi tidak maksum, tapi rohaninya mengikuti, mewarisi rohani Nabi. Plek, hampir semua. Bedanya Nabi Muhammad SAW punya hak membawa syariat baru, kalau beliau tidak, gitu aja bedanya. Beliau hanya nanti akan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW sebagaimana Nabi Isa ketika turun. Ini bagian akhir yang mau saya ceritakan. Ketika Imam Mahdi itu memimpin sholat, jadi dunia sudah dikuasai oleh Dajjal nih, dalam waktu 40 hari itu, belum sampai 40 hari, mungkin 20-30, itu semua wilayah di dunia sudah hancur. Bayangkan Pak sekarang, kalau semua negara resesi, habis resesi nanti apa lanjutannya? Krisis ekonomi. Kalau berlanjut, kan resesi orang masih kuat ya, masih kuat ini. Cuma pertumbuhan ekonominya yang nggak ada. Ya udah minus. Kita waktu tahun 98 sampai 20-an minusnya. Kalau berlanjut, ini bisa semua negara, bukan negeri kita aja. Nah, ini yang disebut jauran, kezoliman di mana-mana. Di saat itulah Al-Mahdi itu kemudian datang ke Makkah, Madinah. Jadi Imam Al-Mahdi sekarang bukan di Makkah, bukan di Madinah. Tapi beliau nanti akan datang ke sana. Kenapa? Di sana itu dijaga oleh malaikat Allah sehingga Dajjal tidak bisa masuk. Gitu. Di saat berjuang dan itu diperdebatkan di mana tempatnya, apakah itu di Syam atau di Al-Quds atau di mana tempatnya, lagi sholat, mau sholat nih. Udah maju Imam Al-Mahdinya mau jadi imam. Nabi Isa turun. Nabi kan lebih mulia dari seorang wali. Al-Mahdi kan waliullah. Nah ini adab beliau. Tapi apa adabnya Nabi Isa? Masih ingat Nabi Musa berdoa, ya Allah jadikan aku nabi umat akhir zaman. Apa kata Allah? Sudah ada nabinya. Ya udah kalau gitu jadikan aku umat nabi akhir zaman. Jadi selevel Nabi Musa, induknya syariat Nabi Isa kan di Nabi Musa. Nabi Isa kan belum menyempurnakan, belum mengurangi juga. Jadi baru cuma berapa ajaran Nabi Musa yang direvisi oleh Nabi Isa. Jadi induknya di Nabi Musa. Nabi Musa sebagai induk itu berharap menjadi pengikut Nabi Muhammad, apalagi Nabi Isa. Maka adab beliau, engkau yang jadi imam, aku jadi makmum. Maka Nabi mengatakan, betapa luar biasanya kalian. Ketika Isa turun, wa imamukum minkum. Imam kalian bukan Nabi Isa, tapi imam kalian adalah Imam Al-Mahdi. Ini bisa menolak asumsi yang ditakutkan oleh Shaltut. Shaltut mengatakan, hadis mengenai Nabi Isa hanya memperkuat doktrin Kristen. Itu tidak benar. Karena buktinya nanti dia jadi makmum. Ya, kira-kira seperti itu. Kesimpulannya sederhana, jika fitnah atau kekacauan Dajjal sudah muncul, maka sebenarnya ilmu-ilmunya Imam Al-Mahdi sudah mulai muncul. Dan ini ditandai dengan beberapa waktu yang lalu banyak orang bicara Mahdi, banyak bicara
Dajjal. Walaupun kemudian ada yang tepat, ada yang salah, ada yang hoax, ada yang cocok logi. Ya, semoga Allah ampuni semua itu dan Allah sempurnakan kekurangan kita semua. Ya, amin ya rabbal alamin. Semoga kita nanti kalau umur panjang menjadi tentaranya Al-Mahdi, pengikut Al-Mahdi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Cukup.